Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afi Jailani, NIM 2019-2275. Di sini saya kelompok 9 akan melanjutkan materi sebelumnya tentang kebijakan fiskal di negara berkembang. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan yang bertujuan untuk mengusahakan tersedianya kesempatan kerja tanpa menimbulkan inflasi. Kebijakan fiskal yang dapat diambil untuk mewujudkan tujuan pemerintah tersebut ialah ada 2 poin. Yang pertama ialah menaikkan pajak pendapatan rumah tangga. Harapannya pendapatan yang dibelanjakan untuk dikonsumsi masyarakat bisa berkurang atau mengurangi tingkat konsumsi masyarakat dengan membayar pajak. Yang kedua ialah mengurangi pengeluaran pemerintah, sehingga pendapatan dapat lebih besar dari pengeluarannya. Dengan itu, maka menurunkan tingkat pengeluaran keseluruhan dan mengurangi tekanan inflasi tersebut. Selanjutnya, kebijakan pembangunan menurut ekonomi Islam. Khursyid Ahmad membawakan 4 prinsip yang menjadi landasan filosofis pembangunan Islam. Yang pertama ialah tauhid, yaitu meletakkan dasar-dasar hubungan antara Allah dengan manusia dan manusia dengan sesamanya. Yang kedua ialah rububiyah, ialah menyatakan dasar-dasar hukum Allah untuk selanjutnya mengatur model pembangunan yang bernafaskan Islami. Yang ketiga, khalifah, yaitu menjelaskan status dan peran manusia sebagai khalifah di bumi. Pertanggungjawaban ini menyangkut manusia sebagai muslim maupun sebagai anggota dari umat manusia sendiri. Dari konsep ini lahir pengertian tentang perwalian politik, moral, ekonomi, dan prinsip sosial ekonomi lainnya. Dan yang keempat ialah ta'ziyah. Misi utama utusan Allah adalah mensucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah dan sesamanya, alam, lingkungan, masyarakat, dan negara. Dalam perspektif Islam, paling tidak ada 3 faktor yang mempengaruhi tingkat pembangunan tersendiri. Yang pertama ialah sumber daya yang dapat diinvestasikan, yaitu dengan mewujudkan keadilan sosioekonomi. Kebijakan-kebijakan harus berorientasi kepada diterapkannya keadilan sosioekonomi. Konsentrasi kekayaan harus dikurangi sedemikian rupa sehingga kebutuhan pokok dari setiap individu bisa terpenuhi begitu. Yang kedua ialah melakukan restrukturisasi keuangan. Tujuannya ialah untuk mencapai pengembangan perdesaan dan perkotaan dalam memecahkan masalah utama perekonomian, contohnya pengangguran. Yang ketiga ialah rencana kebijakan yang tepat. Nah, rencana ini harus menetapkan perubahan struktur untuk memenuhi kebutuhan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa menciptakan ketidakseimbangan antara mikroekonomi dan makroekonomi. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.